kita akan masuk di pertemuan ke 13 ya. Masuk ke pertemuan 13, bicara tentang strategi dan tata kelola ICT ya. Di mata kuliah tata kelola teknologi informasi ya. Untuk apa namanya 13 ya. Ini saya infokan dulu ya, bahwa minggu depan ya tanggal 27 nanti kita libur, nanti kita ketemu lagi tanggal 3 Januari ya. Di tanggal 27 minggu depan kita libur karena ada cuti bersama ya, Natal dan tahun baru. Oke. Jadi di sini nanti ya kita akan bahas tentang platformnya ya, platform. Jadi kategori umum platformnya baik secara fisik, fungsional maupun interface-nya ya. Jadi kalau secara fisik ini fasilitas fisik ya, koneksi, termasuk penyimpanan data, kemudian apa namanya pemrosesan ya, itu komponen fisiknya. Sementara fungsional ini fasilitas lunak ya, untuk input ya, proses dan mengelola dan pertukaran data, itu fungsionalitasnya. Kemudian yang ketiga adalah interface, ini fasilitas penghubung antara subsistem, jadi manusia dan sistem dan sistem ya, dan sebagainya. Kemudian di komponen fisik di sini terbagi menjadi ada 3 ya, ada network layer, storage layer, ada server layer ya. Di sini network layer masuk interface, storage layer itu masuk fungsional, server layer itu termasuk physical ya. Nah, kalau di dalam layernya, network layer itu masuk ke dalam API, presentasi, kemudian fungsional itu application server, integration, database ya. Kemudian yang physical ini adalah server atau hardware-nya, storage, network ya. Nah, di dalamnya ini termasuk security juga ya, termasuk security ya, juga termasuk security. Nah, ini ya. Jadi di network ini termasuk perlengkapan jaringan dan protokol stack-nya. Kemudian di storage ini termasuk berbagai media penyimpanan dan data dan database. Kalau server layer, hardware dan operating sistemnya ya. Ini kalau saya besarkan tulisannya mungkin, nah, jadi seperti ini ya. Jadi kurang lebihnya adalah ini masuknya di sini. Nah, ini ya. Kemudian ini komponen fisik. Nah, regulasi platformnya di sini, pilihan produk teknologi setiap platform ini harus diselaraskan dengan rencana strategis perusahaan ya. Kemudian perlu dibuat panduan penerapan teknologinya, panduannya, buku manualnya, standar yang dianut perusahaan, SOP-nya, ketentuan perundangannya jika ada ya. Jadi ketentuannya seperti apa di perundang-undangnya gitu. Jadi regulasinya jelas, kalau ada timbul permasalahan ataupun pergesekan itu ada dasar hukumnya ya. Kemudian panduan disusun mempertimbangkan standar industri ya, best practice-nya seperti apa, tren teknologinya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini dari sisi regulasi ya. Kemudian di bagian network layer di sini, komponen ini network umumnya terdiri dari berbagai segmen ya.
Di antaranya ada LAN, ya. Ini ada Ethernet standar, ya. Ada WAN. WAN itu di sini termasuknya ada ATM, SONET, T1, T3, ISDN, frame layer, VSAT. Ya. Kemudian VPN ini menggantikan RAS, ya. Ini Remote Access Service. Ya. Jadi kalau secara topologi di gambarnya ada seperti ini, ya. Di sini ada remote user, ada wireless, ini ada analog, ya. ISDN, kemudian yang di sini ada list LAN, ya, frame relay-nya. Kemudian kalau misalnya dari internet atau internet, di sini geographic remote set-nya VSAT, ya, gitu. Jadi ada seperti ini kurang lebihnya gambarannya, ya. Kemudian di media storage ini penggunaan storage, ya, SAN, ya, storage area network untuk konsolidasi ataupun kolokasi fasilitas storage lintas perusahaan, ya. Jadi dia memudahkan pengelolaan secara terpadu termasuk backup dan data sharing. Ini memudahkan penerapan virtualisasi storage ini, ya. Jadi kita bisa memasang SAN storage, kemudian ada banyak sekali server, ya, di sini, ya, di storage. Jadi pengolahan data secara terpadu, ya, lewat jarak jauh ini sudah cukup membantu, ya, di sini. Kemudian server layer di sini sistem terdistribusi dengan server tiap layer aplikasi, presentasi, fungsional, dan penyimpanan data. Di antaranya ada web server, application server, database server, ya, file server, ya, kemudian network, ya, NAS, ya, network attached storage, ya, integration broker server, dan sebagainya. Ini sebagian server layer, ya. Ada web server, di sini ada operating system hardware, application server, operating system hardware, ada database management system, operating system hardware. Nah, semuanya terintegrasi. Kemudian pemilihan server ini berdasarkan total cost of ownership, ya, TCO. Harga hanya persentase kecil harganya, dengan terus menurun harga komponen server, memang, ya. Kemudian supportability yang lebih utama, baik support oleh vendor ataupun tenaga internalnya. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, kerusakan ataupun penggantian spare part, itu support dari vendor itu lebih diutamakan, ya. Kalau ada kerusakan, penggantinya cepat. Kalau ada mau upgrade, penggantinya ada, ya, tidak discontinue barangnya, ya. Kemudian supportabilitas ini termasuk biaya dukungan operasi, ya, biaya operasionalnya ini juga harus disupport juga, ya, karena termasuk listrik, internet, ya, perawatan, nah itu butuh biaya juga, ya. Operating system yang dominan, ya, Windows, ya, Unix, termasuk Linux, IBM, dan jadi operating systemnya yang sudah dominan. Komponen fungsional di sini ada database layer, database management system, kemudian trennya adalah dari database, ya. Kemudian integrasi layer di sini penghubung antara web server dan application server, ya, application server dan database server, dan sebagainya. Kemudian application server layer, ya, business logic ini executing engine, functional object, container. Ini komponen-komponen
Kemudian integration layernya ini saling terintegrasi, konsolidasi akses ke sistem-sistem aplikasi perusahaan. Ini. Kemudian yang satunya adalah interoperasi antar sistem-sistem aplikasi bahkan lintas perusahaan. Ya, jadi yang ini di dalam perusahaan, aplikasi di dalam perusahaan. Ya, kalau yang ini adalah interoperasi antar sistem bahkan lintas perusahaan, kayak misalkan aplikasi perbankan itu sudah ada yang untuk internal, ada yang interoperasi. Ya, kalau yang internal yang untuk perusahaan itu sendiri, kalau yang luar itu berarti dia bisa saling transfer ya antar bank satu dengan bank yang lain. Kemudian application integration layer ini komponen-komponen, ada connection ya, ada transport, interface ke mekanisme support ya, message, data packing. Kemudian formatnya ini standar message formatnya, routingnya ini ada event content base ya. Kemudian ini tidak ketumbuk ya. Jadi untuk workflow-nya bisnisnya di sini ada ini. Nah, ini tulisannya ketumbuk ya. Sambil saya edit. Nah, ini ya komponen-komponen ya. Ya. Ini ya. Kemudian application server layer ini ada Sun, Java sama Microsoft.NET ya. Ini application servernya di sini ada IBM WebSphere, WebLogic, JBoss, Windows, Microsoft Windows 2000.NET Server ya. Kemudian komponen interface ini ada separasi antara logic application di application server dan logic presentasi di web server ya. Trennya ini multi device access melalui web ataupun mobile device ataupun cellphone, PDA, voice dan sebagainya. Kemudian komponen interface lainnya adalah mendukung ini API, application application programmer dan application programmer interface ya, API. Nah, API layer di sini ya, ada API intra aplikasi untuk interaksi dengan run library, ada API antar aplikasi, ada API infrastruktur ya. Jadi API intra aplikasi di sini, API-nya di dalam sini, dalam API-nya, intra aplikasinya. Kemudian ini interaplikasi di sini, aplikasi satu sama aplikasi yang lainnya itu dia bisa saling berkomunikasi menggunakan API. Kemudian antar aplikasi ya, ini antar aplikasi. Kalau yang ini intra ya, jadi intra aplikasi di dalam sini. Kemudian inter aplikasi di sini. Kemudian ya sih infrastruktur ya, infrastruktur yang masuk di sini. Jadi ada 3 komunikasi yang bisa digunakan dibangun menggunakan API ya. API layer ini dibutuhkan suatu panduan ya, prosedur standar ya, bagi pengembangan, pencatatan dan pengelolaan API perusahaan. Ini dirumuskan oleh tim ya, yang terdiri dari arsitek dan aplikasi perusahaan, pengembang infrastrukturnya ya, gitu. Jadi tidak sembarangan ya kalau membuat API ya. Ini contoh standarisasinya ada di sini, network domain arsitektur, ada prinsip mutu layanan jaringan, klasifikasi jaringan komponen, kemudian standar yang dipilih apa,
kemudian panduan konfigurasi dan spesifikasinya, rekomendasi berdasarkan best practice-nya tadi ya. Kemudian di sini ada siklus ya, siklus daur hidup teknologinya. Ini obsolete, ini sudah tidak disupport oleh vendor atau tidak boleh dipilih dalam pengembangan sistem baru. Ada transisional, ini sudah ketinggalan dibanding dengan tanam mutakhir, hanya dipilih jika tidak ada alternatif yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian strategik ini standar dipilih yang dianjurkan atau harus diuji coba. Kemudian emerging ini kandidat standar strategi yang masih dalam tahap evaluasi ya. Nah, ini contohnya daur ulang audit proses overview-nya ya. Ini understand the environment, identify the key control, evaluation design, test effectiveness, report finding ya sini. Jadi yang pertama ini menentukan tujuan dan ruang lingkup audit TI-nya. Kedua, mengembangkan rencana audit untuk mencapai tujuan audit TI. Yang ketiga, mengumpulkan informasi kontrol TI yang relevan dan mengevaluasinya. Yang keempat, menjalankan uji audit yang tepat menggunakan Computer Assistant Audit teknik CTS ya, seperti pengambilan data, analisis software ataupun uji data. Yang kelima adalah melaporkan penemuan audit TI-nya, ya, melaporkan adanya. Nah, ini contohnya ya, audit TI pakai CISA, Certified Information System Auditor ya. Ini metodologi auditnya apa? Teknologi informasi ya. Jadi yang pertama merencanakan audit, kedua mengidentifikasi risiko dan kendali ya. Ketiga mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Keempat mendokumentasikan teman-teman dan mendiskusikan dengan audit. Yang kelima, laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Jadi ini ada auditor. Jadi kalau mau menerapkan ini ya harus benar-benar diterapkan dan harus taat. Jangan sampai ini auditornya temanku sendiri ya, jangan. Ini gampang nanti bisa ini bisa dibilang ini nanti oke, bisa ini bisa gitu, nah itu tidak bisa ya gitu. Jadi hanya bisa macam-macam audit itu banyak ya. Jadi kalau misalkan ini saya lihat di buku-buku ya, di buku-buku ini ada buku tata kelola TI ya, contohnya mungkin mana nih, dari tata kelola TI ini ada buku-bukunya. Nah ini ya, ini coba ya. Jadi dalam tata kelola TI ini ada macam-macam ya. Kalau saya lihat, nah ini kalau saya tunjukkan di sini, di sini mungkin ada untuk audit itu, nah ini diantaranya ini ada COVID ya, COVID di sini ada visi misi COVID, ada fokus COVID, ini untuk control object for information and related technology ya, COVID ya. COVID ada versi 4.0, ada yang versi 5 ya COVID-nya. Kemudian setelah COVID ini sebenarnya ada COSO. Nah ini COSO
pakai COSO, atau ITIL ya. Infrastruktur teknologi, infrastruktur library ya. Kemudian ada ISO ya, ada ISO ya. Kemudian COSO, COBIT. Nah ini, jadi ini apa namanya, di dalam bukunya ini banyak ya. Ini strategi tata kelola teknologi informasi, ini model tata kelola ITIL, ini control object information dan related teknologi COBIT. Jadi di dalam sini ada ini ada COSO, ada ini. Ini kalau kita lihat ini di halaman 57 ya, coba ya. 57 sama enggak? Jadi ini di punya tapi beda nih. Nah ini strategi. Nah ini yang elemen pendukung tadi ya, ada enterprise strategi, bisnis ini. Kemudian saya cuma mau menunjukkan ini planningnya yang COSO ya. COSO itu ini tata kelola ITIL, ISO dan COSO ya, ini ITL di sini. Jadi ini dikembangkan sejak tahun ini ya. Kalau yang ITIL dia ada dua ya, ini versi 2, versi yang kedua. Jadi dia di sini adalah ITIL ini merupakan satu framework pengelolaan layanan IT ya, yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. Di kerangka kerja ini digunakan untuk mendefinisikan pengelolaan layanan yang terintegrasi ya. Kemudian ada juga yang ini 30 Juni ini ada OGC ya, Office of Government Commerce ya. Ini dia menerbitkan versi ketiga dari ITIL versi ketiga. Jadi intinya terdiri dari 5 bagian yang lebih menekan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan. Kemudian tujuannya ITIL ini diantaranya adalah ini ya, mengurangi biaya-biaya, meningkatkan ketersediaan, meningkatkan kapasitas, meningkatkan throughput, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, kemudian meningkatkan skalabilitas. Nah, kelebihannya dari ITIL ini adalah netral, komprehensif, dan modular. Terus pendekatan kualitas, efektivitas biaya, bisa diaplikasikan secara universal, tersedia alat pendukung. Ini yang ITIL. Kemudian yang ISO ini diterbitkan tahun 2000 ya. Ini kalau yang tadi ini 2007 ya. 2007, kalau ini tahun 2000, lebih lama lagi ya. Ini organisasi standardization ISO. Memang banyak yang menggunakan ISO ya. ISO 2007-01 itu tentang informasi security management system ya, requirement ya, kebutuhannya. Jadi ini kalau mau dibaca lagi ISO 27001 ini tentang apa detailnya ya. Tapi ini detailnya ini information security management system. Jadi dia bicara tentang ini. Nah, ini yang ISO ini ya, 2000 ya, apa namanya, 27001 ya ini. Kemudian di sini bertujuan ada 3 ya. Ini confidentiality ya, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. Integrity ini menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. Kemudian availability ini memastikan bahwa user yang terotorisasi mendapatkan akses pada informasi dan aset yang terhubung dengannya ketika memerlukan. Kemudian ada juga pengendalian ISO 17799.
Ini ada lagi ya. Ini memberikan rekomendasi manajemen, meyakinkan kerahasiaan ya. Kemudian ada komponennya lagi, ISO ini ada 10 kontrol ya, klausa untuk ini. Jadi termasuk kebijakan pengamanan, security policy-nya ya. Kemudian pengendalian akses sistem ya. Ini pengendalian akses sistem ini ya ada persyaratan basic kendali akses, pengelolaan akses user, kesadaran keamanan informasi, kendali akses jaringan, kendali akses terhadap sistem operasi, pengelolaan akses terhadap aplikasi, pengawasan. Nah, ini kalau sudah menerapkan ini, semua operating sistemnya harus asli ya, tidak boleh pada bajakan ya, karena di sini ada kendali akses terhadap sistem operasi, berarti di sini sistem operasi harus menggunakan yang betul-betul ini berbayar ya, tidak yang gratis ya. Kemudian pengelolaan komunikasi dan kegiatan. Nah, ini yang ISO ya. Kemudian yang COSO ya, saya hanya menunjukkan tidak terlalu detail. Ini yang masih ISO ya. Nah, ini yang COSO. COSO ini merupakan kependekan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission ya, yang dibentuk pada tahun 19 ini apa namanya 85 ya. Ini tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan seperti penggelapan laporan keuangan, membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut ya. Ya. Nah, COSO telah menyusun satu definisi umum ya, ini untuk pengendalian. Ini untuk pengendaliannya. Nah, visinya COSO ini adalah memberikan pemikiran kepentingan melalui pengembangan kerangka kerja dan pedoman yang komprehensif tentang manajemen risiko perusahaan ya. Ini. Ya. Pengendalian internal dan pencegahan kecurangan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan tata pemerintahan. Nah, ini visinya ini ya. Nah, COSO ini memiliki 3 COSO ini memiliki 3 ini dimensi ya. Ini komponen kontrol. COSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol ya. Di antaranya adalah ini ya, monitoring, informasi, komunikasi, kontrol activity, dan risk access dan control environment ya. Kemudian sasaran kontrol internal ada ini ya, operation, financial report, compliance. Kemudian ada unit activity terhadap organisasi ya. Nah, kerangka kerjanya diantaranya ini menetapkan definisi pengendalian internal, menjelaskan komponen yang menyediakan kriteria terhadap suatu pengendalian. Ini ya COSO. Kemudian yang terakhir tadi adalah COVID ya. Coba yang COVID mana ini? Nah, ini kalau mau dibaca ya banyak juga ini. Nah, ini yang COVID ya. COVID yang versi 4. Ini teknik yang dapat membantu untuk mengidentifikasi IT control issue bagi auditor ya. Dan TI user ini memperoleh keyakinan atas sistem aplikasi yang dipergunakan dan manajer untuk mengambil keputusan investasi di bidang TI serta infrastrukturnya. Jadi ini untuk perancangan misalkan untuk apa namanya
kontrol untuk kalau kita mau investasi berarti bisa menggunakan ini ya. Jadi sini ada penyelarasan ya, manfaat COVID-4. Kemudian yang satunya adalah COVID 5 ya. Kalau 41 kemudian ada 5. Ini pemanfaatan penerapannya, target COVID. Ini COVID 4041 ya. Nah, ini alur prosesnya seperti ini, framework COVID 41 ya. Ini jadi monitoring, informasi kriteria, plan organisasi. Ini kalau mau dipakai untuk metode misalkan penelitian mungkin bisa juga nih, bisnis objek ya, nanti diterapkan. Kemudian di sini ya diantaranya ini plan and organize, update dan implementasi, kemudian delivery support, monitoring dan evaluasi. Kemudian yang terakhir di sini adalah COVID yang versi 5 ya. Yang versi 50 gimana nih? Oh, ini sudah domain-domain ini. Ya mungkin itu ya. Jadi gambarannya ini sudah COVID 50 tadi di halaman berapa saya lupa. Ini kalau misalnya mau dibaca atau mau di print, nah ini di sini ini bagian-bagiannya itu ya. Nah, ini yang COVID 50 ya. COVID 50 ini merupakan versi terbaru dari COVID yang dikembangkan oleh ISACA ya. Jadi COVID 50 ini mengatur hal-hal yang terkait dengan informasi dan teknologi di dalam perusahaan ya. Pengaturan dilakukan secara holistik berdasarkan fungsi dan tanggung jawab bisnisnya. Ya. Jadi ini apa namanya? Di COVID yang versi 5 ya gitu. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya bagikan. Nah, ini framework prinsip COVID versi 5 di sini ada meeting stakeholder needs, configuring the enterprise end-to-end, applying single integration framework, enable holistic approach, kemudian ada separating government from management. Ini COVID versi 5 ya. Tapi kalau frameworknya mana? Framework ini enterprise levelnya, gambar frameworknya mana? Proses model ini proses referensi modelnya. Kemudian di bagian framework ini life implementation life cycle-nya ya. Jadi, tapi ini gambarnya tidak terlalu bisa kebaca ya. Oke, mungkin itu ya yang ini pemetaan goalnya. Jadi kalau misalnya mau diterapkan COVID ya, yang paling bagus memang COVID ya, COVID 50 atau mungkin COVID 40 juga bisa. Jadi audit teknologi informasi di sini ada macam-macam ya, tidak hanya itu. Kalau toolnya banyak sekali ya, toolnya untuk audit itu banyak sekali dan bisa kita download, bisa pakai Excel ya bisa ya itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Kemudian kalau ada hal yang mau ditanyakan mungkin nanti bisa WA di grup ya. Kemudian saya umumkan sekali lagi untuk minggu depan tanggal 27 itu libur ya. Jadi 27 kosong. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan ke 14 nanti di tanggal 4 ya atau tanggal 3 ya, 3 Januari. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, selamat belajar.
dan selamat berkarya.